Oke, soal nomor 5. Diketahui bahwa XY merupakan sudut lancip. Jika tan X ditambah Y sama dengan 1/3 dan tan X dikurang Y sama dengan 1/4, maka nilai tan X-nya berapa? Nah, ingat, kalau misalkan ada kata-kata sudut lancip ini bukan sebagai hiasan di soal gitu ya, tapi ada artinya. Artinya seperti apa? Kalau misalkan kita gambar sudut lancip itu kan seperti ini ya. Artinya dia dikurang dari 90 derajat gitu ya. Kalau misalkan saya sebut di sini adalah sumbu Y dan sini adalah sumbu sumbu X, maka kalau misalkan dia kurang dari 90 derajat, anggapnya itu sudut X, maka dia ada di kuadran pertama gitu ya. Sehingga kalau di kuadran pertama untuk sudut lancip, maka nilai dari tan X, karena kan teksnya kita pengen cari ya, nilai dari tan X nya itu bernilai positif gitu ya. Itu untuk di kuadran pertama. Jadi sudut lancip itu maksudnya adalah kuadran pertama. Kalau sudut tumpul gimana? Ya dia kuadran kedua gitu ya. Ya ini karena sudut lancip kuadran pertama. Oke. Selanjutnya, karena di soal diketahui tan X tambah Y dan tan X min Y, untuk menyabarkan persamaan seperti ini, kita perlu mengetahui penjabaran tangensial. Misalkan nih kita punya tan X tambah Y nih, tan X tambah Y. Nah, dijabarkan bisa seperti ini. Jadi tan X ditambah dengan tan Y dibagi dengan 1 min tan X dikali dengan tan Y gitu ya. Nah, kalau misalkan ini ditambah, ya ini juga ditambah, tapi di bawahnya berkebalikan jadi dikurang. Tapi kalau misalkan ini dikurang, ya ini juga dikurang, tapi di bawahnya berkebalikan jadi ditambah gitu ya. Ini adalah persamaan dari atau penjabaran dari tan X ditambah Y gitu ya, atau sebaliknya tan X min Y. Nah, lanjut, berarti tinggal kita jabarkan nih tan X tambah Y nya jadi seperti ini yuk. Nah, supaya gampang nih ya, supaya gampang kita misalkan tan X nya itu kita misalkan jadi R, dan tan Y nya kita misalkan jadi S gitu ya. Kenapa kita harus misalkan seperti ini? Supaya nggak pusing gitu nanti, dan juga minimalis gitu ya. Kalau minimalis kan berarti tan X nggak usah kita tulis tan X, tapi tinggal R ke S ya, baru kita tahu tan X itu R, tan Y itu S gitu ya. Oke, berarti kita coba jabarkan tan X tambah Y. Ya kita tinggal ngikutin ini ya, berarti tan X ditambah tan Y, berarti X, tan X nya R, S tan Y nya S, berarti tinggal yang pertama R ditambah S dibagi dengan 1 min. Ingat ya, kalau misalkan tambah jadi min gitu ya. Jadi 1 min tan X kali tan Y, berarti R dikali S sama dengan 1/3. Nah, ini tinggal kita kali silang deh. Kalau kita kali silang berarti 3 kali R, 3R tambah 3 kali S, 3S sama dengan 1 dikali 1 min RS, berarti 1 min RS gitu ya. Nah, yang untuk yang kedua, karena dia dikurang ya tinggal kita ubah aja tandanya berkebalikan. Berarti kalau dikurang ya tinggal R min S dibagi, kalau yang dikurang jadi plus ya, jadi 1 plus R kali S sama dengan 1/4. Sama juga kita kali silang, berarti 4 dikali R min S, berarti 4R min 4S sama dengan 1 tambah RS nya kali 1, berarti 1 tambah RS. Nah, kita coba eliminasi. Nah, ini langkah saja, kita perlu eliminasi karena kita pengen tahu nih nilai dari si R nya. Kita eliminasi deh. Kita eliminasi berarti nilai dari yang beda-beda ini kita harus samakan. Samakan seperti apa? Ya kalau misalkan 3 dan 4 ya gampangnya cari KPK-nya aja gitu ya. Sebenarnya 12. Jadi kita harus membuat mereka jadi 12. Berarti kalau 3 dikali berapa supaya jadi 12? Dikali 4. Kalau 4 dikali berapa untuk jadi 12? Dikali 3. Ya udah tinggal dikalikan ya. Berarti 4 kali 3R 12R, 4 kali 3S berarti tambah 12S sama dengan 1 kali 4 min RS kali 4 min 4 RS gitu ya. Di bawahnya juga sama, 3 kali 4R 12R ditambah 4 min 4 kali 3 12S. Yang di bawahnya 1 tambah RS kali 3 berarti 3 ditambah 3 RS. Terus dikurang gitu ya. Dikurang berarti 12R nya, atau ya 12R nya kita kurang. Jadi ini 12R habis, jadi 12S. Oh sorry, ini bukan tambah ya, tapi kurang. Ini kurang, karena kan kurang ya. Berarti 12S dikurang min 12S berarti jadi 24S sama dengan 4 dikurang 31 min 4RS dikurang 3RS berarti min 7RS. Nah, supaya kita pindah ruaskan deh yang sama, jadi 24S ditambah 7
RS sama dengan 1. Sehingga mencari nilai S-nya kita keluarkan berarti 24 plus 7R sama dengan 1, maka S-nya sendiri sama dengan 1 per 24 ditambah 7R. Nah, ini tips, kalau misalkan kita pengen cari nilai tan X atau di sini dalam hal ini R, maka jangan dicari di awal, makanya jangan kita yang eliminasi itu adalah si R-nya, tapi cari di akhir gitu ya, supaya nanti kita dapat langsung nilainya. Kalau misalnya dicari di awal ya kita harus nyari lagi S, terus kita masukkan kembali, jadi bolak-balik gitu ya. Tapi ya sama aja kok sebenarnya mah jawabannya, tapi cuma jalannya aja yang lebih panjang. Nah, oke. Berarti kita dapatkan nilai S-nya. Nilai S-nya itu sama dengan 1 per 24 tambah 7R. Nah, kita masukkan ke persamaan. Misalkan kita masukkan persamaan 2 deh, yang ini persamaan 2. Berarti kalau kita masukkan nilai dari si S-nya berarti 4R dikurang 4 kali S, berarti 4 dibagi dengan 24 ditambah 7R sama dengan 1 ditambah R kali S, berarti R juga dikali dengan 1 per 24 tambah 7R, berarti 24 tambah 7R. Nah, kita pindah ruaskan yang 1 ke kiri, yang 4 per 24 tambah 7R ke kanan, berarti 4R dikurang 1 sama dengan 4 ditambah dengan R, kan sama kan penyebabnya, jadi dibagi dengan 24 ditambah 7R. Nah, ini kita kali silang nih, berarti 4R min 1 dikali dengan 24 ditambah dengan 7R sama dengan 4 tambah R. Nah, yuk kita kalikan, berarti kalinya kalau kayak jangan saya pusing, ini kali ini gitu ya, terus ini kali ini, selanjutnya ini kali ini dikali, nah gitu ya, berarti 4R kali 24 berarti 96 ya, 96R, 24R 4R dikali 7R berarti plus 28 R kuadrat. Min 1 kali 24 berarti min 24. Min 1 dikali 7R berarti min 7R sama dengan 4 ditambah R. Nah, kita coba pindah ruas, berarti yang kita anggap 28R nya di kiri gitu ya, berarti 28R kuadrat. 96R dikurang 7R berarti 89R. Nah, R nya pindah ruas jadi min R lagi, berarti 89R dikurang R berarti min 88R gitu ya. Nah, yang ini min 24, 4-nya pindah ke kiri, jadi min 24 dikurang 4, berarti min 28. Nah, yang di kanan kan jadi 0 kan, sama dengan 0. Nah, supaya bisa sama penyebutnya, kita bagi dengan 4 deh. Kita kesini, kita bagi dengan 4, masing-masing ruas, berarti 28 bagi 4, 7R kuadrat, dikurang dengan 88 dibagi 4, jadi 22R, min 28 dibagi 4, jadi min 7. Sama dengan 0. Nah, kita udah dapat nih persamaan kuadrat yang dimana nanti akar-akarnya bakal ada R1 dan R2. Nah, kita bakal dapat nilai R-nya. Ya udah, kita lanjutkan untuk mencari nilai R-nya. Nah, karena kekurangan tempat, kita hapus dulu ya. Berapa gitu ya. Kita hapus dulu. Kita hapus. Dan kita sisakan yang 7. Oke. Sip. Kita hapus dulu. Kalau mencatat nanti tinggal di pause gitu ya. Nah, kita tulis ulang lagi, berarti 7R kuadrat dikurang dengan 22R dikurang dengan 7 sama dengan 0. Nah, kalau misalkan kita pakai cara biasa lumayan ribet, kita gampang aja. Berarti kita untuk cari itu, kita cari R1.2 pakai persamaan ABC, yaitu min B ditambah minus gitu ya, akar dari B kuadrat kurang 4AC dibagi dengan 2 dikali A gitu ya. Nah, A-nya mana? Yang A-nya ini nih, ini A, ini B-nya, ini C-nya gitu ya. Nah, sehingga untuk cari R12-nya berarti tinggal min B, berarti min B-nya min 22, berarti plus jadi ya. Min ketemu min jadi plus gitu ya, berarti plus 22. Jadi plus 22 gitu kan. Nah, sorry, ini kayaknya ada ini jadi tambah tadi kan. Seharusnya tadi 24 dikurang 96 ya, bukan min 96, berarti kan tambah ini, sorry ini tambah. Oke, nanti kalau kalian coba back lagi, kita ada bukan min 96 tapi plus 96 dikurang dengan 7 dikurang dengan 1, berarti jadi 88, bukan min 88 gitu ya.
jadi plus jadinya, sorry. Jadi plus 22R, berarti ini min 22 ditambah minus, plus minus akar dari B kuadrat, berarti 22 kuadrat dikurang dengan 4 dikali 7 dikali 7 C nya kan, dibagi dengan 2 kali A nya 7. Nah nanti kita bakal dapat nilai dari di atasnya adalah min 11 per 7 plus minus dari akar 170 dibagi dengan 7. Nah nanti kita masukin aja, ini nanti 22 kali dikuadratkan jadi berapa ya, sekian gitu ya. Nanti kalau dikurang dengan 49 kali 4 nanti jadinya 170. Nanti ini kan sama penyebutnya 2, kita apa ya, kita hilangkan lah, mungkin nanti jadinya seperti ini gitu ya. Ini supaya cepet aja. Kalau misalkan kalian pakai cara ya, ini kan nggak cuma ngitung biasa aja gitu ya. Oke, jadi seperti ini nih. Nah, sehingga untuk mencari nilai dia positif atau negatif, ya kita perlu tahu nih kalau misalkan min 11 ditambah atau dikurang. Kan kita inginnya tan X-nya atau R-nya adalah bernilai positif gitu. Jadi kita nyari yang nilai positif, sehingga untuk mencari nilai positif R-nya itu yaitu kan bisa kalau misalnya ini 1/7 kita keluarkan, jadi 1/7 akar 170 dikurang atau ditambah gitu ya, dikurang 11. Nah ini kan positif kalau dikurang seperti ini, maka ini kita ngambilnya yang positif gitu, jangan yang kurang. Kalau kurang dengan min ketemu min jadi negatif kan, makanya kita cari yang ambil positif. Makanya nilai dari si R nya yang positif adalah yang ini. Oke, jadi 1/7 dikali akar 170 min 11, atau jawabannya yang sama adalah yang A. Sip.